Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Dan patut kita mengucap syukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu, penyertaan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Tuhan selalu menuntun kami, menjagai, memelihara kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar mengerti dan dengar-dengaran pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 1-2. Tertulis demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang juru bicara presiden dari sebuah negara suka berbicara dan menyampaikan hal-hal yang tidak diucapkan oleh sang presiden. Akibatnya ia dipecat dan posisinya digantikan oleh orang lain. Ia tidak dapat dipercayai sehingga diberhentikan dari tugasnya. Kita tidak bisa menuntut agar orang lain mempercayai diri kita, karena kepercayaan tidak bisa diminta atau dituntut, tapi akan kita dapatkan ketika kita secara konsisten menunjukkan sikap dan perilaku yang membuat kita dapat dipercaya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 1-2 ini dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam ayat ini terdapat suatu kebenaran yang mengingatkan kita tentang prinsip penting yang berlaku tidak hanya bagi para pemimpin rohani, tapi juga bagi setiap orang percaya yang dikehendaki Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita perlu menyadari bahwa kita semua, saudara dan saya, adalah hamba-hamba Kristus. Ini menunjukkan bahwa pelayanan bukanlah panggung bagi kemegahan diri atau pencarian pujian bagi diri kita sendiri, tapi merupakan panggilan untuk mengabdi dengan penuh kerendahan hati dan tulus bagi kemuliaan Tuhan. Ada satu aspek penting yang disebutkan dalam ayat ini dengan istilah rahasia Allah. Rahasia Allah itu dipercayakan kepada kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan bukanlah sekedar tugas biasa, tapi sebuah amanat dan kepercayaan yang sangat berharga. Kalau kita menyadari bahwa kita dipercayakan sebuah rahasia Allah yang begitu berharga, maka kita akan menjaga kehidupan kita, menjaga diri kita pribadi supaya kita pun dapat dipercayai, sehingga orang-orang yang mendengar apa yang kita katakan akan percaya dan datang kepada Tuhan. Masalahnya sekarang, apakah kita dapat dipercaya? Apakah hidup kita sudah benar sesuai firman Tuhan dan menjadi teladan yang baik? Kalau ya, maka tidak akan ada masalah yang berarti yang akan kita hadapi. Tapi kalau tidak, maka kita akan menghadapi dilema besar dan akan ada tantangan serta penolakan hebat. Sebab saat kita berbicara, maka akan ada respon antipati dari orang lain yang mendengar, sebab mereka tahu siapa diri kita, bahwa kita tidak bisa dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan tentang panggilan dan tuntutan yang diemban oleh setiap kita
sebagai pelayan-pelayan Kristus. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita hidup dengan penuh kejujuran dan integritas dalam setiap aspek hidup kita, sehingga ucapan-ucapan kita dan diri kita secara pribadi dapat dipercaya. Dapat dipercaya merupakan modal utama, baik di hadapan sesama dan amat terlebih di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah tidak dapat dipercaya, maka itu ibarat terputus dari sumber berkat, terputus dari sukacita dan damai sejahtera. Tapi kalau kita dapat dipercaya, amat terlebih dapat dipercaya oleh Tuhan, maka kita akan selalu mengalami aliran-aliran kuasa Tuhan yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat-Nya dalam hidup kita. Pesan firman Tuhan buat kita, jadilah orang yang dapat dipercayai, sebab itulah yang dituntut dari kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus, kehidupan kami disorot oleh banyak orang. Engkau menghendaki kami hidup dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam integritas, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kehidupan kami memberi teladan yang baik, berdampak yang positif, dan membawa orang lain datang kepada Tuhan. Hidup kami tidak bercela, tapi senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami sehingga kami selalu dapat dipercayai, bukan hanya oleh sesama kami, tapi amat terlebih dipercaya oleh Engkau sendiri. Sehingga kami tidak kehilangan pengurapan-Mu, kami tidak kehilangan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami selalu supaya kehidupan kami dapat dipercaya. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Bawa kami semakin dalam masuk dalam rencana-Mu. Kami bawa setiap pergumulan kami pribadi masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.